Ustaz, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempersuakan kita kembali di program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizallahu taala yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan pada kesempatan ini telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini As'adallahu lailatak. Allahumma amin. Tayyib antum kadzalik ya Ustaz. Allah yubarik. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Pakai pakaian tebal gini Ustaz? Ya itulah, anak lagi kurang sehat, tapi insyaallah sehat. Insyaallah Abis ini sehat insyaallah. Ya. Cuma anak takut sama AC jadi terpaksa. Tidak sih. Kita turunkan nanti Ustaz. Baik. AC-nya mau diturunkan? Jangan. Itu gimana AC-nya diturunkan? Insyaallah barakallahu fiik. Mungkin nanti ketika mendengar pertanyaan dari pemirsa insyaallah jadi anget ya, jadi anget insyaallah. Nah, masyaallah. Jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan kepada kita. Ya, pemirsa Fatwa TV, kita sampaikan juga Anda juga dapat mendengarkan acara live interaktif ini melalui relay radio anggota RTVC. Di antaranya Radio Mas FM Solo, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio MDF Probolinggo, dan Radio Amuba Pangkal Pinang. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, kita minta kepada Ustadz atau sebagai kalimat pembuka berupa nasihat kepada Ustadz. Fadhal maskur ma'jur. Masyaallah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampai ke malam tanggal 9 Dzulhijjah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hari-hari yang ditunggu telah tiba. Mungkin 8 hari yang telah berlalu ini, sebagian kita masih sibuk mengurusin dunianya, sehingga lupa dengan urusan akhirat. Yang dagang sapi sama sapinya, yang dagang kambing sama kambingnya, yang urusan catering sama cateringnya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang terkadang membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. 10 awal Dzulhijjah ini ayyamud dzikr. Nanti tanggal 10, 11, 12, 13 kata Nabi alaihi salatu wasalam, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah tabaraka wa taala. Hari-hari itu hari-hari makan. Tanggal 10 kita nggak boleh puasa. Tanggal 11 nggak boleh puasa. Tanggal 12, 13 sama nggak boleh puasa. Ngapain kita hari-hari itu? Makan, minum, bersenang-senanglah kalian. Tapi hari-hari itu adalah ayyamud dzikir, hari-hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah. Besok mulai fajar itu sudah bermula menurut pendapat yang rajih zikir atau takbir yang muqayyad, takbir yang terikat, yang dibaca setiap selesai sholat. Ada yang berpendapat dimulai setelah terbenamnya matahari esok hari, tapi pendapat yang lebih kuat adalah fajar hari Arafah. Di situ Nabi SAW memulai takbir yang terikat dengan waktu-waktu sholat. Besok puasa, jangan lupa puasa Arafah, bangunkan keluargamu. Hari ini, malam ini ada waktu engkau sampaikan kepada kerabat-kerabatmu untuk puasa Arafah. Ada apa dengan puasa Arafah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ayyukaffirallah as-sanatal madiyah
was-sanatal qadilah. Aku berharap puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun depan. Sehari engkau berpuasa, insya Allah diampuni dosa-dosamu 2 tahun. Usahakan berpuasa. Niat. Kemudian doa. Banyak-banyak berdoa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a Arafah. Sebaik-baiknya doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baiknya yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, baca Quran, beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang mungkin Anda masalah, ya, mudah-mudahan dengan hadirnya hari Arafah ini engkau bisa menyelesaikan masalah tersebut, engkau mulai dari nol kembali menjalani kehidupan bersama keluarga. Hada wallahu a'lam. Masya Allah, masalah sebagai penyemangat kita untuk bisa beribadah di esok hari. Jadi Arafah itu tidak cukup untuk yang berhaji saja. Kalau yang haji mereka wukuf, bahkan mereka nggak boleh puasa. Hari Arafah itu hari Id, hari Lebaran buat orang-orang yang berada di sana, sehingga Nabi SAW tidak puasa. Bagi yang di luar Arafah ada syariat lain buat mereka berpuasa. Jadi kalau orang yang berhaji itu mereka dapat 2 keutamaan hari Arafah sendiri dan keutamaan tempat yang mereka berada di sana. Dan tempat Arafah itu, padang Arafah itu hanya pada tanggal 9 itu memiliki nilai dikabulkannya doa di sana. Kalau jemaah haji, jemaah umroh kadang-kala kan berangkat ya ketika ini Arafah mau berdoa, enggak. Itu wajib di tempat mustajab ketika bertepatan dengan waktu yang mustajab, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Semoga memudahkan kita untuk bisa ke sana saja. Allahumma amin. Jazakumullah khair atas nasihat di pembukaan ini, semoga bermanfaat. Baik, pemirsa Fadwa TV dan pendengar radio, kembali kita mengajak pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331544687. Baik, kita bacakan soal yang pertama, Ustaz, yang telah masuk. Ada dari hamba Allah di Banten, Ustaz. Nah. Ustaz, apa hukumnya persusuan saat dewasa yang terjadi lebih dari 5 kali? Ada seseorang yang mendekati zina lalu menyusu dengan pasangannya. Apakah mereka jadi mahram dan tidak bisa menikah? Astagfirullah. Nah, jamaah. Berkaitan dengan yang menyusu ketika dewasa. Baik suami nyusu sama istrinya. Na'udzubillah, pertanyaan tadi, seorang yang berzina menyusu kepada pasangannya. Apakah air susu itu apabila lebih 5 kali itu akan mengharamkan dia dari pasangannya, sehingga kalau suami istri akhirnya mereka harus berpisah? Kalau mereka tadi pasangan yang tidak halal melakukan itu, mereka tidak bisa menikah. Tidak, jemaah. Susuan yang mengharamkan itu adalah yang kurang dari 2 tahun. 5 kali khamsu radha'atin ma'lumatin yuharrim. Kapan? Kita tahu menyusu itu di dalam Islam wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi hamil dan menyusunya itu 30 bulan. 24 bulan itu menyusui, 6 bulan itu batas minimal orang hamil dan melahirkan anak. Sehingga apabila masa susuan itu di bawah 2 tahun, inilah yang akan mengharamkan. Setelah itu tidak. Jadi kalau mamanya ada anak kecil setelah 3 tahun disusuin, itu tidak akan jadi mahram. 5 tahun enggak. Apalagi kalau sudah bapak-bapak umpamanya, enggak. Hadza wallahu a'lam. Masyaallah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Ummu Fatimah di Turki, Ustaz, domisili Turki. Di Turki. Nah, Ustaz. Fatwa TV sampai Turki. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah dunia, Ustaz. Mendunia ini, Masya Allah. Masya Allah. Baik, ini pertanyaannya, Ustaz, saya seorang wanita yang memiliki kumis tipis dan suami tidak menyukainya.
memerintahkan untuk menghilangkannya. Bagaimana hukumnya kalau saya menghilangkannya dengan niatan untuk menyenangkan hati suami? Jazakallah khairan. Iya. Nah, jemaah. Jadi kalau ada seorang perempuan berkumis atau seorang perempuan berjenggot, maka dipotong. Dipotong ya. Karena memang hukum asalnya perempuan itu tidak berkumis dan tidak berjenggot. Sedangkan laki-laki diperintahkan untuk membiarkan jenggotnya dan menipiskan kumisnya, gitu, memotong kumisnya. Jadi buat anti, maka hilangkan, nggak masalah hal itu. Itu memang sesuatu yang jadi ujian ya buat perempuan. Kadang-kala perempuan ada yang hormon di tubuhnya itu, hormon untuk bulu itu begitu besarnya. Kadang-kala ada yang sampai berewokan perempuan seperti itu, maka hal itu dia potong karena memang fitrahnya dia itu tidak berkumis dan fitrahnya laki-laki itu berjenggot dan berkumis. Cuma memang kalau laki-laki diperintahkan untuk membiarkan jenggotnya dan menipiskan jenggotnya. Apalagi suami nggak suka, gimana suami kalau ngelihat bininya ya, ya Allah ini siapa ini gitu pakai kumis gitu. Saudaranya sudah. Nah, Allahu Akbar ya. Lillahi fi khalqihi syu'un. Tapi itu jadi ujian. Hendaklah para wanita yang kadang-kala dapat ujian, ada kelainan hormon ya, atau ada sesuatu di fisik dia yang mungkin dia tidak menyukainya, hendaklah dia menerima kondisi tersebut dan memohon kepada Allah SWT agar membantu dia sabar menghadapi ujian yang harus dia lewati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita beralih di pertanyaan ini seorang istri Ustaz di Jawa Timur. Saya seorang istri Ustaz, saya memiliki suami penjudi, pemakai sabu, pezina, mata dan pendusta. Kami menjalani pernikahan sudah 5 tahun dan mulai tahun 2019 kemarin kami diberikan hidayah sunnah. Akan tetapi semangat kami dalam menggapai hidayah berbeda. Suami saya masih saja menganggap hal-hal batil yang biasa dilakukan itu tidak berdosa, dan dia masih sering zina, berdusta, merokok dan lain sebagainya Ustaz. Sekarang saya sedang hamil 7 bulan. Anak saya yang pertama berumur 5 tahun. Apakah salah saya minta cerai karena alasan tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik. Yang pertama, semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan anti di atas hidayahnya dan memberikan hidayah kepada suami anti. Kalau tadi disebutkan beberapa bulan terakhir ini anti mendapatkan hidayah, suami pun juga mendapatkan hidayah. Akan tetapi ada perbedaan hidayah yang datang kepada anti dan hidayah yang datang kepada suami. Suami mungkin udah mulai ngerti tapi masih mengerjakan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya, apakah boleh anti gugat cerai kepada suami yang masih melakukan perzinaan tadi, yang melakukan hal-hal yang dilarang? Boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Nah, bahkan itu bisa menjadi sebuah pernyataan iman dari diri seorang perempuan, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu billah. Tali pegangan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mendapati suami yang tidak taat kepada Allah, walaupun dia baik, walaupun dia suka membantu istrinya, tapi kalau kita tahu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak meridhoinya, maka kita benci sama dia. Dan kebencian itu mengantarkan istri kepada amar ma'ruf nahi munkar. Dia tetap memberikan nasihat kepada suaminya. Wa tawasau bil haq. Dia berikan arahan, pencerahan kepada suaminya. Kalau mau alhamdulillah. Ketika tidak mau dan suami tetap berada di jalurnya dan engkau merasa sudah enggak mampu dan kebersamaanmu bersama dia akan merusak dirimu atau merusak anak-anak, maka engkau gugat cerai dalam kondisi hamil, enggak apa-apa. Bahkan kita tahu di antara cerai yang sunnah itu dalam kondisi hamil. Karena engkau berada di masa iddahmu dan iddahmu akan berakhir dengan melahirkan.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami, dan sudah ada penelpon yang terhubung, kita coba sapa Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Rahmat Hidayat di Bekasi. Ya, silakan Bapak. Ya, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ustaz Syafiq, sahabat salamah. Mau tanya Ustaz. Tafadhal, tafadhal. Boleh nggak kita optimis kalau amalan kita tuh insya Allah diterima Allah, tapi kita udah berusaha cari ilmunya, kemudian kita juga berusaha ikhlas gitu Ustaz. Boleh nggak begitu? Apakah itu ujub atau enggak Ustaz? Artinya antum berharap amalan antum diterima? Iya, berharap mudah-mudahan ya. Kita kadang kan juga pengen tenang gitu Ustaz. Aduh, diterima nggak ya amalan gitu Ustaz. Ya, nah, sahih. Kita udah berusaha belajar, kemudian kita ya kan setahu saya ikhlas dan ada ilmunya gitu kalau diterima itu Ustaz ya. Iya, syaratnya yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Siap Bang Rahmat, jazakumullah khair atas kebersamaannya. Ya, cukup Bapak? Ya cukup. Ya, terima kasih. Baik, Masya Allah. silakan, Ustaz. Iya. Siapa yang nggak ingin amalannya diterima? Tapi memang seorang yang beriman kepada Allah SWT, dia tahu dengan kekurangan dirinya. Dan dia dalam posisi senantiasa berbaik sangka sama Allah dan berburuk sangka sama diri. Kita tahu Allah tuh maha baik. Allah maha pengampun. Allah maha pemaaf. Tapi kita juga harus tahu dengan diri kita, kita ini banyak dosa, suka lupa, banyak yang kurang dari ibadah-ibadah kita. Sehingga kalau kita melihat bagaimana para nabi, ketika mereka beramal, mereka ingin diterima. Kita berbaik sangka Allah insya Allah nerima amalan kita. Cuma kita buruk sangka kayaknya anaknya yang belum benar nih. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Apa doanya Nabi Ibrahim? Dalam posisi batu-batu diambil dari tangannya Ismail, diletakkan di Ka'bah tersebut. Dua orang ini berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Nih, maha mendengar. Allah dengar doa kita. Allah mengetahui amal kita. Sehingga memang benar-benar kita minta sama Allah supaya diterima. Ada banyak kekurangan di amalan kita. Iya ya Allah, tapi Engkau lah yang sempurnakan amalan tersebut. Maka seorang yang beriman kepada Allah senantiasa berada di antara khauf dan roja. Harap-harap cemas. Dan kita subhanallah hikmahnya berbuat dosa. Tuh kalau orang nggak berbuat dosa, dia bisa ujub. Dia merasa aku nggak pernah berbuat dosa, aku ini suci. Akhirnya nggak diterima amalannya. Makanya Allah kasih manusia terjebak dalam dosa sehingga dia jadi sadar engkau itu manusia loh, yang sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Sehingga itu membuat dirimu semakin merendah di hadapan Allah SWT. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla berfirman walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ketika turun ayat itu Allah bercerita tentang orang-orang ya yang terus beramal, terus berbuat, terus memberi apa yang bisa mereka lakukan sebenarnya. Dalam kondisi hati mereka takut karena mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT. Apa kata Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Yang dimaksud dengan ayat itu, apakah orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina, artinya berbuat, beramal dan takut? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, la yabnata siddiq, bukan wahai putrinya as-siddiq, walakinnahu ar-rajulu yusalli wa yasub wa yakhafu an la yutaqabbal minhu. Tapi itu kondisi orang yang melaksanakan ibadah, salat dia kerjakan, puasa dia lakukan, dan dia takut tidak diterima.
Jadi orang yang beriman itu senantiasa harap-harap cemas. Dia nggak boleh putus asa. Tapi dia juga nggak bisa memastikan. Karena ada banyak kekurangan yang dia lakukan. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Apakah engkau yakin kau ikhlas? Atau engkau merasa telah membantu orang lain? Padahal sejatinya itu uang milik Allah yang engkau diperintahkan untuk membagikannya kepada orang lain. Maka kondisinya muslim itu senantiasa harap-harap cemas. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun sama Allah SWT ya. Hadza wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung, kita coba sapa. Tafadhal. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Dari Bengkulu. Ya, silakan. Ibu, volume televisi dikecilkan dahulu, Ibu. Saya Arpa dari Bengkulu. Ya, silakan. Volume televisi dikecilkan dahulu, Ibu Arpa. Ya udah kecil nih. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya numpang tanya ini Ustaz. Baik, Saya kan silakan, punya Ibu. anak. Dibilang anak itu nggak pintar, ya pintar sih. Anak itu udah dimasuki, udah taman pesantren. Alhamdulillah. Jadi dia itu kapan lebaran baru dia lihat saya, sedangkan saya ini sakit udah lama. Saya pengen anak itu hari-hari mau mendekati saya, tapi nggak pernah tahu saya. Dia sekarang di mana, Ibu? Anak Ibu? Anak Ibu di mana posisinya? Kalau dari rumah ini lebih kurang 1,5 kilo. Dia di pesantren. Udah tamat? Udah tamat, udah nikah. Belum, bujangan. Tinggal sama siapa dia? Dia kerja sama orang. Nggak ada ganggu saya dah. Tapi saya nggak minta kok. Saya pengen manja sama anak, pengen sayang sama anak. Apa rasanya? Subhanallah. Sehingga saya mau kemana-mana nggak bisa. Iya. Makan aja saya nggak bisa. Mau bikin masak, bikin makanan untuk sesaat saya nggak bisa. Jadi kapan lebaran anak itu datang ke rumah, dia minta maaf. Jadi saya nggak mau ngambil tangannya. Saya sudah terlalu sedih. Jadi apa itu Ustaz, saya mau nanya, apa saya berdosa, apa seperti apa saya antara dengan anak saya. Saya nggak pernah nyumpah kok. Saya sayang sama anak. Nah. Subhanallah, Ibu. Artinya dia bekerja ikut orang, nggak bisa pulang. Atau sebenarnya dia bisa pulang? Bisa. Dia kerja itu paling 1,5 jam paling harian itu. Cuma dia tinggal di kos-kosan atau di rumah kontrakan? Ada di tempat kerja itu ada. Oh, disediakan gitu, Ibu. Ya jalan kaki aja nyampe kok ke rumah. Masya Allah. Jadi, Terus bapaknya anak-anak di mana? Kami udah cerai, dia nggak tanggung jawab. Nah. Udah 10 tahun yang lalu saya cerai, tapi dia ada ingin tahu apapun yang terjadi di hadapan anak, dia nggak tahu menau. Jadi saya mau nanya sama Ustadz, apa saya berdosa, apa saya perlu kayak mana? Saya takut sama Tuhan ya Allah. Nah, subhanallah. Siap Ibu. Siap Ibu. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada Ibu dan memberikan hidayah kepada anak Ibu. Allahumma amin. Terima kasih ya Ibu Arpa di Bengkulu. Ya, silakan Ustaz. Nah, jamaah rahimakumullah nih. Nah, ini buat para anak ya. Antum rumah di mana? Jauh Ustaz, di Sumatera. Sumatera. Terus pulang berapa bulan sekali antum? Biasanya sekali setahun Ustaz. Sekali setahun. Allah Akbar. Ini jauh, ini nggak apa-apa, setahun sekali. Baik. Ini dengarkan keluhan seorang ibu. Ibu itu nggak minta harta sama anaknya. Yang dia minta adalah kebaktian anaknya. Datang ke rumah orang tua, senyum sama orang tua, senangkan hati orang tua. Kalau tadi dikatakan ibu nggak mau maafin anaknya. Itu hak ibu. Anak-anak yang durhaka, yang kita tahu, la yadkhulul jannah haq. Gak masuk surga orang yang durhaka sama orang tuanya. Dosa yang terbesar setelah menyekutukan Allah Jalla Jalaluh
adalah durhaka kepada orang tua. Apalagi jarak antara anak sama orang tua 1,5 kilo. Anggap 2 kilo. Anggap 3 kilo. Apa nggak bisa tiap hari ke rumah orang tuanya? Dan buat kawan-kawan ya, buat para jamaah yang udah menikah, kadangkala nih anak laki nih khususnya, engkau udah nikah, kau punya rumah sendiri, orang tuamu tinggal di rumah mereka, padahal jarak rumahmu sama dia hanya 2 kilometer atau 3 kilometer atau 5 kilometer yang engkau bisa ke sana tiap hari, tapi kadangkala nunggu weekend, akhir pekan baru ke rumah orang tua. Kenapa engkau lakukan? Sibuk Ustaz. Anak punya tanggung jawab sama anak. Ya, engkau punya tanggung jawab sama anak, yang punya tanggung jawab sama orang tua. Gak punya waktu Ustaz. Butuh biaya, Masya Allah. Apa kau gak faham bahwasanya berbakti kepada orang tua itu membuka pintu rizkimu dan menambahkan berkah di umurmu? Ketika engkau berbakti sama orang tua, yang engkau takutkan harta berkurang, waktumu habis, dua-duanya dijamin sama Allah Jalla Jalaluh, engkau akan dikasih waktu tambahan dan engkau akan dikasih rizki yang luas. Masih gak mau berbakti sama orang tua. Ana rasa anak ibu kalau dikatakan dia lulus pesantren, mungkin ada masalah ketika dia di pesantren, sehingga dia baru datang ke tempat ibunya setahun sekali ketika lebaran, minta maaf sama ibunya. Dan ketika ibu tidak memaafkan, itu hak ibu. Tapi yang rasa mungkin ada yang salah sama itu anak. Anak takut itu anak telah ditanamkan kepada dirinya benci sama ibunya. Entah mungkin sama orang tuanya, mungkin ada orang-orang yang menfitnah atau mengungkit masa lalu yang kurang baik, sehingga sang anak gak suka sama ibunya. Padahal seharusnya anak pesantren faham dengan kewajiban berbakti sama orang tua. Dan anak rasa di antara yang perlu ibu tempuh ya, pertama doakan anak ibu. Kemudian cari orang untuk memberikan nasihat kepada dia. Kesian itu anak, lulusan pesantren, masa gak paham dengan kewajiban berbakti sama orang tua ya. Mungkin itu yang bisa ibu lakukan. Ibu maafkan, ibu panggil itu anak, atau ibu kirim orang untuk memberikan nasihat kepada itu anak. Semoga dengan cara itu dia sadar tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi dia di dunia, plus yang disimpan buat dia di akhirat lebih daripada durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Hada wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban yang saya semoga bisa dipahami oleh Ibu Arpa di Bengkulu. Baik, sudah ada penelpon berikutnya, saat kita coba sapa kembali. Fadl. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Ida di Palembang ini saat, karena setiap live senantiasa mendapat. Masya Allah. Kayaknya kita perlu dapat apa? Pempek dari Palembang. Masya Allah. Tapi ya, silakan Ibu. Barakallahu fiik Ibu. Nah, silakan. Ini mau tanya Ustaz, saya ini kan masa hidahnya belum selesai ini Ustaz. Ya. Masa hidah saya kan belum selesai. Masa hidah saya itu paling tidak tuh bulan 9 selesainya Ustaz. Ya. Bolehkah saya kalau silaturahmi ke tempat orang tua Ustaz? Ibu idah meninggal? Suaminya. Nah. Iya. Baik, cukup Ibu. Satu lagi Ustaz. Satu lagi, silakan Ibu. Begini Ustaz, suami saya meninggal waktu puasa itu nak Ustaz. Ini di luar tema ini Ustaz. Siap. Waktu dia meninggal itu, kami itu lagi sudah selesai berhubungan badan itu Ustaz. Baru selesai berhubungan badan, berdosa kan tidak itu Ustaz? Nah. Cukup Ibu ya. Bu Ida di Ya, Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Ida di wabarakatuh. Palembang. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya jemaah, ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan Masa iddah. Perempuan yang sedang dalam masa iddah, tinggal mati sama suami, bolehkah dia keluar? Kalau memang ada keperluan yang menyebabkan dia harus keluar, nggak apa-apa dia keluar, tapi jangan di malam hari.
Jadi kalau memang harus keluar, apalagi nggak jauh dari rumahnya, maka nggak ada masalah. Mau ke tempat orang tuanya pun, pokoknya tidak perlu safar, tafadhali. Yang penting jangan akhirnya keluar, sering-sering keluar. Tapi untuk keperluan, kadang-kala kan orang di rumah sendiri, dia merasa kesepian, ya, seperti itu. Maka tafadhal. Dan ketika keluar, ingat, nggak boleh tabarruj, nggak boleh pakai parfum, sehingga dia meninggalkan perhiasan selama masa iddah dia. Adapun ketika seorang habis berhubungan badan dengan suaminya, ya, kemudian orang itu meninggal dunia, ya nggak ada masalah sebenarnya. Karena kalau bicara ajal, siapa yang tahu ajal? Dan hubungan suami istri ini, antum belum nikah kan? Gimana caranya? Iya jemaah. Ya antum jangan dengar lah, antum jangan dengar lah. Jadi hubungan suami istri itu jemaah di dalam agama kita itu suatu hubungan yang mulia. Bahkan dapat pahala, bayangkan. Ada saja. Ketika yang halal dilakukan, itu dapat pahala. Sehingga ibu jangan merasa berdosa, karena yang dilakukan antara ibu sama suami itu adalah sesuatu yang berpahala. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan di hubungan kalian sama istri kalian itu ada pahala sedekah. Sehingga para sahabat juga bingung, ya. Gimana? Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Gimana Nabi SAW? Orang mendatangi syahwatnya, nafsunya, dapat pahala. Lalu Nabi SAW menyuruh sahabat merenungkan dengan mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana kalau dia meletakkan di tempat yang haram? Apakah dia berdosa? Ya tentunya Rasul SAW. Begitulah. Ketika dia meletakkan di tempat yang halal, dia dapat pahala sedekah. Mudah-mudahan untuk cepat dapat pahala sedekah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah. Cukup Ustaz? Nah. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu Ida di Palembang, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada penelpon berikut yang terhubung, kita coba sapa kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Dari Abu Siti di Bekasi. Ya, silakan Abu Siti di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz Safid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah pendidikan anak gitu. Saya punya anak namanya Siti. Dia itu sebetulnya lulusan dari Jogja gitu ya, dari pondok. Tapi kalau sekarang itu dalam setahun terakhir ini dia belum kuliah. Tapi mendidik anak saya yang namanya Siti itu agak susah. Misalnya kayak mandi, suruh mandi, makan di rumah juga agak susah. Jadi dia punya anggapan kalau mandi itu bukan sesuatu yang wajib. Terus kalau makan itu benar-benar makan kalau sedikit banget gitu loh. Jadi porsinya itu sampai anak saya itu kurus. Maunya itu ngaji, yang penting itu pokoknya ngaji gitu. Terus menganggap bahwa pendapatan dari saya itu karena saya dulu kerja di pabrik, orang Kristen, itu enggak, anak saya itu menganggap bahwa itu enggak syar'i gitu. Karena di tempat itu diadakan doa yang dipimpin oleh orang non muslim. Tapi saya terus terang di sana itu kalau berdoa bareng itu tutup kuping, istilahnya saya nggak mendengarkan. Kemudian kalau dia berdoa dengan cara mereka, saya baca doa-doa secara Islami. Gitu. Cukup Bapak. Terus kalau dibilangi agak susah, dan gimana ya caranya? Dia lulusan pesantren. Iya, lulusan pesantren. Ya. Ya, bisa dipahami insyaallah Bapak.
Terima kasih atas pertanyaannya Abu Zidki di Bekasi. Iya, subhanallah ya. Kadangkala anak itu kalau baru belajar memang gayanya kayak gitu tuh. Semangat saja. Semangat. Artinya anak lihat anak bapak mungkin semangat melaksanakan agama ini. Cuma memang ada orang-orang yang secara keilmuan bagus, adab dan etikanya kurang. Ini juga yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat ya. Ketika tadi bicara anaknya disuruh mandi, nggak mau mandi karena nggak wajib. Subhanallah ya. Rasul SAW itu memberikan contoh. Gimana kalau kalian itu rumahnya di depan sungai, lalu mandi 5 kali, apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Kata para sahabat, ya nggak ada lah. Begitulah permisalan sholat yang 5 waktu itu kan. Sholat itu membersihkan dosa-dosa kita. Nah, mandi ini membersihkan kotoran di tubuh kita. Artinya Nabi SAW menggambarkan orang kalau depan rumahnya itu sungai, kan tinggal mandi dia tiap hari. Dan kita di Indonesia ini Masya Allah bukan kayak di negeri Arab. Makanya kalau dulu mungkin si Sidki namanya. Sidki ini mungkin baca kitab. Ada kitab namanya Akhlak Lil Banin. Anak dulu di pondok belajar tuh. Di situ disebutkan ada namanya siapa ya? Fulan waladun najib. Dikatakan ada Umar waladun najib, anak yang baik ya. Yaghtasilu fi kulli usbu' marratain. Dia mandi tiap pekan 2 kali. Ya memang di negeri Arab sana wajar gitu loh. Air nggak mudah. Ini bicara dulu ya. Seperti itu. Maka dia mandi sepekan 2 kali itu udah banyak gitu loh. Kan kita tahu dalam agama kita memang mandi wajib itu mandi Jumat. Menurut pendapat yang mengatakan wajib mandi tersebut. Ada yang mengatakan mandi itu hanya sunnah gitu kan. Itu sepekan sekali gitu loh. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Mungkin itu yang membuat si Sidki ini beranggapan mandi ini ya nggak ada masalah gitu loh. Iya, tapi kan muslim itu bersih ya. Kalau bicara mandi di dalam Islam pun ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi yang sekedar untuk kebersihan. Apalagi di negeri kita tahu nggak seperti di Arab. Di Arab itu antum sepekan nggak mandi mungkin nggak bau badan. Karena di sana tingkat kelembapannya rendah sekali. Jadi kering gitu, nggak berkeringat kita. Kalau di Indonesia, Masya Allah, pagi pakai baju, siang udah harus ganti bajunya gitu loh. Maka mungkin yang perlu dilakukan bapak adalah duduk sama anaknya, sampaikan kepada anak, iya nak. Jadi ketika dia keluarkan dalilnya, mandi ini bukan satu hal yang wajib, katanya, betul nak. Insya Allah engkau sudah belajar mandi itu nggak wajib, tapi kan untuk kebersihanmu supaya engkau lebih segar. Dan kita tahu orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Dan air itu membuat orang jadi segar. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika perang itu menurunkan hujan. Waktu perang Badar itu turunkan hujan kepada para sahabat Nabi. Kata Allah, liyudhiba ankumur rijz. Apa ayatnya kok lupa nah? Ma'an liyutahhirakum bi wa yudhiba ankumur rijz. Mudah-mudahan nggak salah nah. Iya, artinya air itu untuk mengusir, menyucikan diri kita dan untuk mengusir kemalasan. Rijz itu dikatakan rijz syaitan. Wa yudhiba ankum rijz syaitan. Yaitu godaan syaitan salah satu tadi yang membuat orang jadi malas ya. Maka mungkin perlu ngobrol sama anak karena dia sudah belajar di pesantren, dia punya ilmunya, angkat ilmu dia. Kadangkala anak-anak ini merasa dia itu nggak punya pilihan, sehingga dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya bahwasanya anak belajar, anak udah tahu gitu loh, anak tahu hukumnya, anak tahu dalilnya. Kadang-kadang anak-anak kayak gitu. Makanya biasanya orang yang baru belajar 1 jengkal itu jadi sombong gitu. Itu biasa. Makanya orang tua untuk menyelamatkan anaknya, coba berkomunikasi sama anaknya, dengarkan apa yang disampaikan anaknya. Setelah itu baru kasih masukan dia. Kalau dia suka membaca, kita kasih Nina kayak gini, coba engkau baca ini. Terus tadi dikatakan anaknya ini malas makan. Malas makan itu bisa jadi karena urusan agama. Ada orang memang enggak,
Ana mau ikut sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, cukup makanan buat anak Adam itu yang membuat punggungnya tegak. Nggak berlebihan gitu. Tapi punggungnya tegak, dia bisa beraktivitas. Tapi kalau tadi bapaknya mengatakan kan, sampaikan kepada anaknya, iya nak, cukup kau bisa tegak. Tapi kau harus kuat. Nak. Allah itu mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dia ini biasanya punya dalil gitu. Nah, di sini orang tua harus lebih pintar dari anaknya gitu loh. Anaknya mengatakan seperti ini, nak. Allah kan mengatakan persiapkanlah untuk menghadapi musuh itu segala macam kekuatan. Dan kita tahu fisik itu perlu dilatih. Kau harus jadi orang yang kuat. Kau harus punya persiapan macam-macam. Jadi orang tua mungkin perlu pendekatan kepada anak seperti itu. Dengarkan dari anaknya. Kemudian setelah itu doakan anak. Kalau sudah berusaha memberi nasihat anaknya, dan kalau anaknya sudah dewasa jangan terlalu dikasih tekanan ya, ditekan sama bapaknya yang takut dia berontak nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun masalah pendapatan ayahnya yang di PT Kristen. Nah, kita tahu sebenarnya jamaah, ketika orang bekerja, mau kerja sama orang Islam, mau kerja sama orang kafir, selama pekerjaannya itu halal pendapatan dia. Kalau antum kerja sama orang Islam tapi kerjaannya haram, ya tetap haram gitu loh. Jadi dalam bab muamalat ini ada halal dan haram. Maka itu mungkin yang perlu disampaikan kepada anaknya. Kalau nanti anaknya mengatakan, bapak ini tidak halal pendapatannya ini itu, sampaikan kepada anaknya. Oke nak, yuk kita tanya sama ustadz. Jadi dia itu supaya merasa tetap dihargain ilmunya dia kan udah belajar. Bapak ini nggak belajar, anak yang belajar gitu loh. Maka bapak mungkin, iya nak, yuk kita tanya sama ustadz ya, bareng-bareng berdua datang ke ustadz. Di Bekasi banyak lah ustadz, ajak anaknya, kemudian nanti kita dengar. Atau tanya sama anaknya, nak engkau mau ustadz siapa? Nah, kita tanya sama ustadz tersebut. Dengan cara seperti itu anak ini merasa dia, oh iya bapak aku nanti tahu tuh kalau salah bapakku. Biasanya gitu tuh anak tuh. Maka bapak harus sabar, banyak-banyak doain dia. Anda masih kepikiran sama pertanyaan ibu siapa? Ibu Ida di Palembang tadi ya. Iya. Jadi bicara keluar rumah di masa iddah ini, dilihat kebutuhannya. Kebutuhan dan keperluannya. Kalau tidak butuh, maka nggak perlu. Jadi kadang-kala ziarah ya perempuan. Tadi kalau dia ke tetangganya yang rumahnya dekatan, karena dia di rumah sendirian kesepian ya, maka dia diperbolehkan kalau memang ada urusan, ada kerjaan yang harus dia selesaikan ya. Seperti kisah ada seorang sahabat wanita yang punya kebun yang dia harus melihat kebunnya ketika panen ini itu, maka diperbolehkan sama Nabi SAW. Tapi jangan akhirnya tadi kerjanya ziarah sana ziarah sini. Engkau dalam masa iddah maka sabar saja. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz, dan terima kasih dan semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, berikutnya kita bacakan pertanyaan, dan sebelum itu kita mengajak kembali pemirsa untuk berpartisipasi di konsultasi keluarga ini di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini namanya bersama dengan antum Ustaz. Abu Andi Syafiq. Abu Andi Syafiq. Iya. Pertanyaan dari Sulawesi Utara Ustaz. Ustaz, Ana mau tanya mengenai rumah tangga Ana. Istri Ana seorang pegawai negeri sipil di luar daerah, yaitu daerah tempat istri Ana lahir. Terus Ana ada di kampung halaman. Kira-kira bagaimana hukumnya kalau Ana menikah lagi sementara istri Ana tidak lagi mau nurut sama suami, lebih milih ikut orang tuanya. Istri tidak mau cerai Ana sementara Ana disuruh nikah aja. Terus menerus kata-katanya. Kalau Ana menikah secara diam-diam, apakah haram hukumnya? Karena Ana nggak mau menyakiti istri Ana. Tapi ada telepon yang masuk, Ustaz. Sudah dibaca panjang-panjang, ada penelepon yang masuk, Ustaz. Siap. So, kita dahulukan telepon saja. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Jadi hamba Allah di Bukit Tinggi. Silakan, Ibu. Hamba Allah di Bukit Tinggi. Ibu, volume televisi dikecilkan dahulu, Ibu. Sebentar ya. Iya. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya bisa bicara dengan Ustaz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Nah, silakan Ibu. Gini Ustaz,
kalau seorang perempuan kan karena dapat datang bulan pada hari puncak puasa besok. Nah, Terus kalau perempuan itu hanya cuma berzikir, apakah pahalanya sama dengan orang berpuasa pada hari besok itu, Ustaz? nah, masya Allah, masya Cukup Allah. Ibu. Ikut ya. Siap, masya Allah. Ana ini udah rindu sama Bukit Tinggi. Masya Allah. Karena Udah gara-gara berapa pandemi ini nggak ke Bukit Tinggi. Udah ya berapa lama Allah. Ustaz? Masya Allah. Nah, saya insya Allah lah. Mudah-mudahan pandemi berlalu kita berangkat ke Bukit Tinggi. Sekali kampung Ana, Ustaz. Selain kampung Ana. Kampung Ana dekat Bukit Tinggi juga. Di mana tuh? Di Pasaman, Ustaz. Pasaman, masya Allah. Jadi kita dari Padang tuh lewat. 5 jam, Ustaz. Ke bawah lagi, Ustaz. Dari bandara 2 jam. Oh, Allahu Akbar. Insya Allah, Jauh Ustaz, ya. berarti antum, Kita tunggu, masya Ustaz. Allah. Nggak jadi anak ke Pasaman kayaknya. Baik, masya Allah ya. Ini pertanyaan ibu, sebuah apa ya, rintihan seorang perempuan. Ana jadi ingat dengan kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika haji tahun ke-10 Hijriah itu kan berangkat haji Nabi sama semua istrinya. Dalam perjalanan itu Nabi ngelihat masuk tendanya Aisyah, dilihat Aisyah nangis. Nangis Aisyah. Kata dia, "Aisyah, kenapa kau nangis?" Kata dia. "Diam Aisyah. La'allaki nafisti." Kayaknya kau datang bulan. Iya Nabi SAW, kata dia, aku datang bulan ini. Ya perempuan lah seperti itu. Kata Nabi alaihissalatu, udah itu sesuatu yang sudah ditetapkan buat putri-putrinya Adam. If'ali ma yaf'alul hajj. Engkau lakukan semua yang dilakukan orang yang berhaji. Kecuali satu, jangan tawaf di rumah Allah SWT. Jadi datang bulan ini sebuah ketentuan Allah SWT. Yang dibalik itu ada ujian buat wanita. Ujiannya apa? Dia ketika itu puasa dosa. Dosa-dosa. Iya, dia mau puasa. Anak mau puasa. Katanya orang-orang Arafah dapat pahala, Arafah anak nggak dapat pahala. Dia puasa dosa. Orang-orang puasa dapat pahala, dia puasa dosa. Artinya dia ketika tidak puasa, dia taat sama Allah SWT, dia dapat pahala. Ta'ah, pahala ketaatan sama Allah SWT. Menerima dengan takdir Allah SWT. Sholat, anak mau sholat walaupun datang bulan, dosa engkau nggak sholat dapat pahala. Dapat pahala apa? Ketaatan. Dia sekarang perempuan ketika dia sedang tidak berpuasa, dia itu sedang taat sama Allah SWT. Dia ingin puasa, ingin dapat pahala. Maka insya Allah buat perempuan nih, yang besok datang bulan, tapi dia niat puasa Arafah, insya Allah dapat tuh pahala puasa Arafah. Subhanallah ya. Orang niat aja dikasih pahala. Ingat cerita Nabi SAW ya, pada waktu perang Tabuk. Perang Tabuk tuh pulang di tengah jalan, perang Tabuk 700 km, musim panas. Sebagian sahabat nggak ikut perang karena nggak punya bekal. Lalu kata Nabi SAW, "Inna bil madinati rijalan, ma sirtum masiran, wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Habasahumul uzur." Di Madinah tuh jamaah ada lelaki-lelaki yang mereka tidak ikut perang. Tapi kata Nabi SAW, tidak ada satu jalan pun yang kalian lewatin. Tidak ada satu lembah pun yang kalian jalanin. Melainkan mereka bersama kalian. Dapat pahalanya. Apa kata para sahabat? Wahum bil Madinah ya Rasul. Enak banget mereka. Mereka di Madinah, mereka nggak capek, mereka nggak lelah, mereka dapat pahala seperti kita. Nah, karena mereka ada uzur yang membuat mereka tidak bisa berangkat perang. Begitu pula dengan perempuan-perempuan yang ingin puasa. Dari awal dia sudah niatkan, dia sudah punya jadwal. Aku akan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti aku akan puasa Arafah, nanti aku akan puasa Asyura. Ada banyak dia punya program dan dia niatkan dan itu biasa dia kerjakan. Hanya saja ketika datang tanggal 9 ternyata dia datang bulan. Selesai udah, bubar, nggak usah nangis. Jangan cemas ya. Jangan cemas, pahala insya Allah dapat. Kemudian amalan apa yang bisa dikerjakan? Ya, kalau bicara zikir semampunya, doa semampunya. Kemudian ada amalan yang bisa dapat pahala orang puasa. Apa yuk? Bagi makan. Memberikan berbuka buat orang yang puasa. Ini bisa nih. Ibu besok
lihatlah mana masjid yang ada buka bersama, atau mana ada pesantren, ada yayasan, atau tetangga-tetangga besok bikin berbuka umpamanya untuk 20 orang. Subhanallah. Antum ngasih makan 20 orang dapat pahala puasa 20 orang. Bayangkan. Maka insya Allah ibu masih bisa mendapatkan pahala puasa Arafah. Yang pertama, niat ibu insya Allah udah dicatat, dan udzur itu menjadi alasan ibu tidak berpuasa, dan bukan berarti kemudian ibu nggak beramal apa-apa. Besok perbanyak doa, perbanyak takbir, dan berbagi berbuka buat orang-orang yang berpuasa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masalah indahnya Islam ini saja. Adil. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian hamba Allah Ibu di Bukit Tinggi, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon berikut yang terhubung. Dan itu nggak jadi yang mau kawin lagi tuh. Belum tuh. Sekarang sudah ada telepon yang terhubung. Baik, kita coba Tafadhal. sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Pak Andri Sugiono dari Banyuwangi. Ya, silakan Bapak. Ya, mau menanyakan masalah sholat boleh ya Pak? Silahkan, kalau Ustadznya bisa jawab, jawab. Kalau enggak ya wallahu a'lam Ustadz. Ya, kalau sholat ya misalnya kita sholat sunnah, di belakang kita ada orang mengikuti kita padahal dia mau sholat wajib, itu gimana, kita bubarkan apa kita langsung sholat? Nah, siap, barakallahu fikum. Cukup Bapak? Baik, cukup. Ya, mau menanyakan masalah sholat Pak? Iya. Ya. Barakallahu fikum. Ya sudah. Terima kasih Bapak Andri di Banyuwangi. Masya Silakan Allah. Ustaz. Iya, bab sholat nih. Jadi ini babnya bab perbedaan niat makmum sama imam. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Apakah boleh perbedaan niat seperti itu? Nggak ada masalah, diperbolehkan. Jadi sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dia itu biasa sholat isya di Masjid Nabawi. Selesai sholat isya di Masjid Nabawi, dia pulang ke kampungnya. Kampungnya itu nunggu Mu'ad pulang, baru sholat berjamaah. Berarti ada waktu yang cukup lama. Sholat isyanya agak diakhirkan ketika itu. Mu'ad pulang di kampungnya, sholat menjadi imam, niatnya sholat sunnah, karena yang wajib dia sudah. Jadi perbedaan niat itu insya Allah tidak mengapa. Jadi bapak nggak perlu membatalkan sholatnya, bapak tetap niat sholat sunnah, laksanakan seperti melaksanakan sholat sunnah, dan yang di belakangnya niatnya sholat wajib. Jadi memang makmum itu nggak harus tahu niatnya imam ya. Dia masuk masjid lagi sholat nih, ya sudah. Padahal niatnya imamnya ternyata sholat asar umpamanya. Kadang-kadang kan ada jamak gitu ya, seperti itu. Maka nggak ada masalah. Jadi perbedaan niat itu tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Terus jawaban penjelasannya demikian, yang bertanya semoga bisa dipahami. Masya Allah. Penelpon terakhir menunggu Ustaz. Nah, seperti ini di pekan depan seperti ini Ustaz. Allah, kesian dia tuh. Nggak kawin-kawin dia. Ustaz, baik, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Umu Noval di Madura. Ya, silakan Umu Noval. Masya Allah, matur nih kok. Ustaz mau tanya, jika melahirkan operasi kaisar, mandi besar atau mandi nifas, kapan ya Ustaz dilakukan? Sedangkan aturan dokter tidak boleh mandi setelah 7 hari atau jahitan kering. Apa nunggu setelah jahitan kering baru kita mandi nifas Ustaz? Tep, itu darah nifasnya, darah nifasnya udah habis? Belum. Kalau habis melahirkan itu biasanya mandi apa itu Ustaz ya? Iya, sebenarnya nggak ada. Artinya mandi nifas itu dilakukan ketika ibu sudah bersih dari darah nifasnya. Kalau yang habis melahirkan itu namanya mandi apa Ustaz? Ya mandi mau seger aja kayaknya. Oh gitu ya. Iya, jadi artinya ketika darah itu mandi setelah melahirkan itu adalah mandi ketika darah nifasnya sudah kering ibu, sudah suci. Jadi baru wajib mandi karena kan untuk sholatnya. Tapi ketika ibu belum bersih, maka nggak mandi, nggak wajib mandi. Oh gitu, bukan, saya pernah dengar dari Ustadz kok kalau habis melahirkan kita ada mandi besarnya gitu loh Ustadz. Iya betul, mandi besarnya itu adalah mandi nifas tadi. Mandi nifas. Oh gitu ya. Jadi ada memang kalau
ibu habis melahirkan dan darah itu berhenti, jadi kadang-kala ada orang karena sesar nggak ada darahnya mau keluar, ya dia wajib mandi ketika itu. Kalau berhentinya 2 minggu, Ustaz? Iya, mandi besarnya nanti setelah 2 minggu setelah itu mandi nifas itu ya, Ustaz ya? Setelah 2 minggu. Iya, setelah 40 hari, setelah 40 hari baru wajib mandi dia, Ibu. Oh gitu toh. Seperti Bukan itu. Apa mandi mugolado apa mandi apa itu nggak ada ya, Ustaz? Ya itu mandi nifas itu, mandi setelah dia bersih dari hadas besarnya itu, Ibu. Oh, berarti gitu ya. Saya kira gini, ada mandi khusus setelah melahirkan meskipun berdarah nifas belum berhenti itu ada mandi khusus tuh nggak ada, enggak, Ibu, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Wallahu a'lam bishawab, itu yang Anda tahu nggak ada. Makanya baru dengar dari Ibu. Mungkin nanti Anda perlu belajar lagi, Bu. Tapi yang jelas mandi perempuan itu adalah setelah dia bersih dari haid, bersih dari nifas, ketika itu dia wajib mandi. Oh gitu ya Ustaz. Sekarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Noval di Madura, Masya Allah. Ini perempuan harus tahu juga mengenai ini, Ustaz ya. Iyalah, ya, tapi Ana baru dengar. Antum pernah dengar nggak? Apalagi Ana, Ustaz. Antum dengar mungkin, bicara dengar kan nggak tentu siapa aja yang dengar. Jadi ada mandi, menurut ibu ini ada mandi setelah melahirkan. Bukan setelah nifas, jadi setelah melahirkan. Wallahu a'lam, nggak pernah dengar. Seperti yang pertanyaan terakhir yang Novel barusan, dan Ustadz seperti sudah kedinginan seperti Masya Allah, barakallahu fi, jazakallah khair, Allahumma amin, dan jazakumullah khairan atas wa iyyakum. Pertanyaan tadi mungkin di pertemuan berikutnya, salah. Siap. Jazakumullah khairan. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, terima kasih atas kebersamaan semua. Terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Adapun berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Adapun program atau serial Ustadz Dr. Syafie Ridza Basalamah di Fatwa TV, Kisah Para Nabi, saksikan setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi dan pukul 22 malam, jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup yang panjang